Pernah merasa seperti berlari dalam lingkaran, berusaha mati-matian untuk menarik perhatian seseorang? Kamu tidak sendiri, tapi inilah rahasianya, semakin kamu mengejar, semakin cepat mereka lari. Itulah sebabnya hari ini kita akan memutus siklus itu dengan kebijaksanaan stoik kuno yang memberdayakanmu untuk menarik, bukan meyakinkan. Selamat datang di cara stoik untuk menarik orang dengan energi tenang dan magnetisme. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana merangkul stoicisme dapat mengubah pendekatanmu terhadap hubungan. Baik itu membangkitkan kembali romansa yang memudar, memicu hubungan baru, atau merawat persahabatan yang mulai jauh, jawabannya bukan terletak pada pengejaran, melainkan pada menjadi mercusuar kekuatan dan stabilitas. Bayangkan dirimu begitu tertanam dalam prinsip-prinsip stoik sehingga orang lain secara alami tertarik padamu, bukan karena upaya yang panik, tetapi karena kepercayaan dirimu yang tenang begitu tak tertahankan. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana mewujudkan magnetisme stoik ini dan membuatnya bekerja untukmu dalam situasi hubungan apapun. Sekarang, ambillah momen untuk mendeklarasikan bersama saya menarik dengan energi stoik saya. Ketikkan di kolom komentar, biarkan itu meresap, dan saksikan bagaimana dunia mulai tertarik padamu. Jika kamu siap untuk berhenti mengejar dan mulai menarik, tekan tombol suka, berlangganan ke channel kami, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan dalam menguasai seni karisma tanpa usaha. Mari kita mulai. Nomor 1, hilangkan rasa takut. Baiklah semuanya, langkah pertama dan paling penting untuk menjadi magnet sejati adalah membuang rasa takutmu. Langkah ini adalah pengubah permainan. Ketika ketakutan menguasaimu, kamu kehilangan kendali atas tindakanmu. Kamu akan mendapati dirimu dengan putus asa mencari persetujuan, berusaha mati-matian untuk menyenangkan orang lain, dan melakukan apapun agar mereka tetap di sekitarmu. Tapi inilah kuncinya, justru ketakutan itulah yang mendorong orang menjauh. Bayangkan ini, kamu tertarik pada seseorang yang baru, kecemasan muncul, khawatir mereka mungkin tidak merasakan hal yang sama. Sebagai tanggapan, kamu terlalu menganalisis setiap interaksi, terus-menerus mengirimi mereka pesan, dan berusaha terlalu keras untuk mengesankan mereka. Dalam momen-momen ini, kamu tidak menjadi dirimu sendiri, kamu adalah versi dirimu yang dikuasai oleh rasa takut. Percaya atau tidak, orang bisa mengenali keputusasaan ini dari kejauhan. Ini seperti memegang sabun batangan, semakin keras kamu menggenggam, semakin cepat ia akan tergelincir. Apa yang terjadi ketika kamu melepaskan rasa takut itu? Ketika kamu berhenti khawatir apakah mereka menyukaimu kembali, kamu menjadi lebih santai, lebih percaya diri, dan lebih terkendali. Kamu berhenti mengejar, dan yang mengejutkan, orang-orang mulai tertarik padamu. Melepaskan ketakutan mengubahmu menjadi magnet stoik. Kamu menemukan kelengkapan dalam dirimu sendiri, dan itu sangat menarik. Sekarang, kamu mungkin berpikir, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Benar, ketakutan sulit untuk ditaklukkan. Tetapi ingat, ketakutan hanya ada dalam pikiranmu. Seperti yang dikatakan Epictetus, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan mereka terhadap hal-hal tersebut. Bukan situasi yang menimbulkan ketakutan, melainkan persepsi kita terhadapnya. Jadi, bagaimana cara melepaskan rasa takut itu? Mulailah dengan mengenali kapan rasa takut muncul. Lain kali kamu merasa cemas seseorang akan meninggalkanmu atau kamu berusaha keras untuk mempertahankan seseorang, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya saya takutkan? Seringkali, itu adalah penolakan, kesepian, atau perasaan tidak cukup baik. Ketakutan-ketakutan ini hanyalah bayangan dalam imajinasimu. Mereka hanya ada di dalam pikiranmu dan tidak perlu mengendalikanmu. Mari kita lihat skenario hubungan. Misalnya, pasanganmu terlihat jauh. Reaksi instingtifmu mungkin menggandakan usahamu, memberinya perhatian lebih, dan melakukan segalanya untuk membuatnya tetap dekat. Tapi itu semua adalah suara ketakutan. Bagaimana jika kamu melepaskan rasa takut itu? Bagaimana jika kamu fokus pada pertumbuhan dan kesejahteraanmu sendiri alih-alih mencari persetujuan mereka? Tiba-tiba, kamu tidak lagi mengejar. Kamu menunjukkan kepercayaan diri dan ketegasan diri, dan itu sangat menarik. Ketakutan melahirkan rasa butuh, sedangkan melepaskannya melahirkan kepercayaan diri. Bayangkan berjalan ke sebuah ruangan. Orang yang masuk dengan kepala tegak, tenang, dan percaya diri, secara alami menarik perhatian. Sebaliknya, seseorang yang terlihat gugup dan mencari persetujuan justru menjauhkannya.
Kepercayaan diri muncul ketika kamu melepaskan rasa takut akan penolakan atau kegagalan. Itulah rahasianya, kamu berhenti membutuhkan validasi mereka. Kamu berhenti mencari persetujuan mereka. Dan yang mengejutkan, saat itulah mereka mulai menginginkan kehadiranmu. Ini ironis, tetapi semakin sedikit kamu membutuhkan seseorang, semakin mereka tertarik padamu. Ingatlah, sebagaimana diajarkan oleh para Stoik, kita sering menderita lebih banyak dalam pikiran kita daripada dalam kenyataan. Banyak dari ketakutan yang kamu hadapi tidak mungkin terjadi. Skenario terburuk yang kamu takutkan jarang terjadi. Jadi, mengapa membuang energi mengkhawatirkannya? Melepaskan ketakutanmu adalah cara paling efektif untuk membangun aura magnetis. Ini membebaskanmu dari kebutuhan untuk memvalidasi nilai dirimu. Sebaliknya, kamu hidup dengan penuh percaya diri, menarik orang-orang yang benar-benar menghargai apa yang kamu tawarkan. Sekarang mari kita tutup dengan afirmasi yang kuat. Pejamkan matamu dan nyatakan, saya menarik dengan energi stoik saya. Lepaskan rasa takut yang menahanmu, dan nyatakan kepada alam semesta, saya menarik dengan energi stoik saya. Ingatlah, kamu tidak mengejar, kamu menarik. Orang yang tepat akan datang ke dalam hidupmu karena mereka mengenali kekuatan, kepercayaan diri, dan ketenanganmu. Beritahu alam semesta bahwa kamu telah melepaskan ketakutanmu, dan sekarang saatnya dunia menjangkaumu. Jika kamu memiliki pertanyaan atau pemikiran yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar. Mari kita diskusikan, dan jika video ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka untuk menunjukkan dukunganmu. Apakah kamu siap untuk mendalami lebih dalam? Mari lanjutkan, teman-teman stoiku. Petualangan nyata dalam jalan stoik kita baru saja dimulai. Nomor 2, berikan segalanya, lalu biarkan begitu saja. Baiklah, teman-teman stoiku, setelah kita melewati rasa takut dan mulai merangkul magnet dalam diri kita, ada langkah penting yang harus kita integrasikan dalam perjalanan ini, berikan segalanya, lalu biarkan begitu saja. Langkah ini krusial, ini tentang mencurahkan seluruh usahamu tanpa khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Pertimbangkan ini, mungkin kamu sedang berada dalam suatu hubungan, atau mungkin kamu sedang mencoba menarik perhatian seseorang. Kamu telah melakukan segalanya, menunjukkan kualitas terbaikmu, bersikap penuh perhatian, dan benar-benar membuka diri. Tapi disinilah letak masalahnya, jika kamu terlalu fokus pada apakah mereka akan membalas perasaanmu, kamu hanya akan menambah stres. Ini seperti memanggang kue dan terus-menerus memeriksa oven, mengintip setiap beberapa menit karena khawatir kue itu tidak akan matang dengan baik. Meski kamu sudah melakukan segalanya dengan benar, kamu tidak bisa mengendalikan cara kue itu matang, dan semua stres itu hanya merusak kesenangan. Itulah mengapa penting untuk melakukan yang terbaik dan kemudian mundur. Seneca pernah berkata, hambatan terbesar dalam hidup adalah ekspektasi, yang bergantung pada hari esok dan menyia-nyiakan hari ini. Kamu sudah melakukan kerja keras, sudah hadir, dan sudah memberikan segalanya. Sekarang saatnya melepaskan hasilnya. Tidak ada kekhawatiran atau bujukan yang dapat mengubahnya, kamu sudah memberikan yang terbaik. Ketika kamu melepaskan kebutuhan akan hasil tertentu, kamu membuka ruang bagi hal-hal untuk terjadi secara alami. Disinilah kekuatan magnetisme benar-benar bersinar. Bayangkan kamu mencoba menyalakan kembali percikan yang mulai redup dalam hubunganmu. Kamu telah mengatur kencan spesial, mencoba untuk terhubung kembali. Tapi inilah putarannya, semakin kamu berusaha memaksakan suasana, semakin tidak alami rasanya. Semakin kamu mengincar kesempurnaan, semakin besar tekanan yang kamu tambahkan, yang justru mungkin membuat pasanganmu menjauh. Sebaliknya, fokuslah untuk memberikan yang terbaik. Rencanakan kencan, hadir sepenuhnya, dan tampil sebagai dirimu yang terbaik. Tetapi setelah kamu melakukan semua itu, lepaskan kendali atas reaksi mereka. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana perasaan mereka, tetapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu menampilkan diri. Ini tidak berarti kamu kurang peduli atau mengurangi usahamu. Sebenarnya, stoicisme mengajarkan kita untuk terlibat sepenuhnya dan memberikan yang terbaik dalam semua yang kita lakukan. Kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakanmu. Kemudian, alih-alih khawatir tentang hasilnya, kamu percaya pada proses dan melepaskan kebutuhan agar semuanya berjalan dengan cara tertentu. Pikirkan ini seperti menanam benih. Kamu bisa menyiraminya, memastikan ia mendapatkan sinar matahari, dan merawatnya. Tapi kamu tidak bisa memaksanya untuk tumbuh. Ia akan tumbuh pada waktunya sendiri.
Hal yang sama berlaku untuk hubungan, persahabatan, atau bagian lain dalam hidup. Lakukan semua yang kamu bisa untuk merawatnya, lalu mundur dan biarkan alam berjalan sesuai caranya. Ketika kamu mulai mengadopsi pola pikir ini, kamu akan melihat perubahan. Orang akan memperhatikan sikapmu yang tenang dan percaya diri, menyadari bahwa kamu tidak terobsesi mengendalikan setiap aspek. Kamu tidak lagi berharap secara putus asa untuk hasil tertentu. Sebaliknya, kamu merasa puas dan yakin bahwa kamu sudah memberikan segalanya. Sikap seperti ini sangat memikat. Orang secara alami tertarik pada mereka yang tidak terlihat putus asa untuk mengatur hidup mereka secara mikro dalam setiap detailnya. Kamu menjadi lebih menarik hanya karena kamu santai menghadapi apa yang akan terjadi. Jadi, bagaimana kamu membuat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-harimu? Mulailah setiap hari dengan mengingatkan dirimu sendiri, saya bisa membimbing tindakan saya, tetapi bukan hasilnya. Kapanpun kamu mendapati dirimu khawatir apakah seseorang akan membalas pesanmu, bagaimana kencan akan berjalan, atau apakah seseorang akan menyukaimu, berhentilah sejenak dan ingatkan dirimu, saya sudah memberikan yang terbaik, sekarang saya mundur. Fokuslah pada perjalanan, bukan pada tujuannya. Awalnya mungkin sulit, karena secara alami kita cenderung memikirkan hasil. Tapi inilah keajaiban stoicisme, setelah kamu belajar melepaskan pegangan setelah melakukan yang terbaik, kamu akan menemukan ketenangan. Kamu akan menyadari bahwa mengkhawatirkan hasil tidak mengubahnya, itu hanya mencuri kegembiraanmu saat ini. Seperti yang bijak dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan sejati terletak pada menyadari bahwa melakukan yang terbaik sudah cukup, dan tidak perlu mengendalikan hasil akhirnya. Lepaskan kebutuhan akan kesempurnaan, dan kamu akan menemukan kebebasan yang baru. Mari kita tutup dengan afirmasi kita. Ulangi bersama saya melakukan yang terbaik, dan saya biarkan itu apa adanya. Nyatakan dengan lantang, katakan dengan tegas, bahkan bagikan di kolom komentar jika kamu suka. Tunjukkan kepada semua orang bahwa kamu tidak lagi terperangkap oleh hasil yang potensial. Kamu menarik dengan energi stoikmu, melakukan yang terbaik, dan percaya bahwa segala sesuatunya akan selaras sebagaimana mestinya. Sekarang, mari kita bawa pola pikir ini ke depan, siap menghadapi apapun yang datang. Nomor 3, prioritaskan waktumu. Mengapa orang lain harus menghargai waktumu jika kamu sendiri tidak melakukannya? Pertimbangkan ini, waktumu adalah aset paling berharga. Setelah habis, tidak mungkin untuk mendapatkannya kembali. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa membuang-buangnya pada orang-orang yang tidak menghargai nilaimu? Bayangkan skenario umum yang banyak dari kita alami, kamu selalu memegang ponsel, menunggu dengan cemas seseorang mengirim pesan balik, terus-menerus menyesuaikan jadwalmu agar sesuai dengan mereka, atau lebih buruk lagi, duduk diam berharap mereka akan memperhatikanmu. Ini bukan hanya meremehkan waktumu, tetapi secara esensial menyerahkannya pada seseorang yang tidak menghormati atau layak menerimanya. Bagaimana jika kamu mengalihkan waktu berharga itu untuk meningkatkan hidupmu sendiri? Gunakan untuk mengembangkan bakatmu, memperdalam pendidikanmu, atau mengejar minatmu. Kamu akan berubah menjadi sosok dengan magnetisme stoik, menunjukkan kepada dunia bahwa waktumu sangat berharga, dan kamu tidak akan membuangnya untuk hal-hal yang sia-sia. Mari kita gunakan analogi, bayangkan waktumu sebagai tiket emas ke acara paling eksklusif tahun ini. Apakah kamu akan memberikan tiket itu kepada sembarang orang? Tentu saja tidak. Kamu akan menyimpannya untuk mereka yang benar-benar menghargai dan mengakui nilainya. Ketika kamu mulai memperlakukan waktumu dengan hormat, itu mengirimkan pesan kuat kepada orang lain, membuat mereka menghargai signifikansinya juga. Jangan biarkan hidupmu terperangkap dalam menunggu orang lain membuat keputusan atau memperhatikanmu. Pilih untuk hidup sepenuhnya mulai sekarang. Investasikan waktumu dengan bijak, dan kamu akan menemukan bahwa orang-orang akan mulai memperhatikan dan menghargai ketersediaanmu yang selektif. Ketika kamu tidak selalu mudah diakses, menjadi jelas bahwa menjadi bagian dari hidupmu membutuhkan usaha dan ketulusan. Jadi, bagaimana sebenarnya kamu mulai menghargai waktumu? Mulailah dengan menetapkan batasan yang tegas. Tolak untuk mengganggu hidupmu demi seseorang yang hanya memberimu perhatian sekejap. Dedikasikan dirimu pada aktivitas yang membawa kegembiraan, pertumbuhan pribadi, dan rasa kepuasan.
Mereka yang benar-benar ingin menjadi bagian dari duniamu akan menghormati batasan-batasan ini dan berusaha untuk mengimbangimu. Jika kamu merasa sulit untuk menegakkan batasan-batasan ini pada awalnya, ingatlah, proses ini adalah tentang penghargaan diri. Kamu tidak bisa menarik rasa hormat dan perhatian dari orang lain jika kamu sendiri tidak menghormati dirimu. Kamu tidak akan menjadi mercusuar pesona stoik dengan selalu tersedia. Orang-orang tertarik pada mereka yang menghargai waktunya sendiri dan tidak takut untuk menolak permintaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Mari kita tegaskan ini bersama, saya menghargai waktu saya. Bergabunglah denganku, teman-teman stoiku, dalam menyatakan, saya menghargai waktu saya. Pegang teguh keyakinan ini dan amati bagaimana dunia mulai menghargai dan memprioritaskan waktumu seperti kamu melakukannya. Nomor 4, bayangkan dirimu menang. Mari kita bicara tentang langkah penting berikutnya dalam perjalanan kita, membayangkan dirimu menang. Sekarang, kamu mungkin berpikir, benarkah? Hanya dengan membayangkan kesuksesan, itu terdengar terlalu sederhana, bukan? Tapi tunggu dulu, karena langkah ini sangat penting untuk menjadi tak tertahankan. Jadi, mengapa ide membayangkan kesuksesan ini begitu penting? Izinkan aku menjelaskan. Bayangkan ini, kamu akan memasuki situasi di mana kamu ingin menarik perhatian seseorang. Mungkin itu kencan pertama, obrolan santai dengan seseorang yang kamu anggap menarik, atau mungkin mencoba terhubung kembali dengan pasangan yang tampaknya semakin menjauh. Apa yang biasanya muncul di kepalamu terlebih dahulu? Keraguan, pikiran seperti, bagaimana jika semuanya tidak berjalan lancar? Bagaimana jika mereka tidak tertarik? Bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Mulai memenuhi pikiranmu. Dari awal, kamu sudah membayangkan yang terburuk. Ini bagian pentingnya, pikiranmu membentuk siapa dirimu. Ini bukan sekadar motivasi kosong, tapi sangat berakar pada pemikiran stoik. Epictetus pernah berkata, kita adalah apa yang kita pikirkan berulang kali. Jika kamu terus membayangkan kegagalan atau penolakan, kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk bertindak dari tempat ketakutan dan ketidakamanan, dan getaran semacam itu cenderung menjauhkan orang. Tapi bagaimana jika kita mengubah itu? Bagaimana jika alih-alih khawatir tentang apa yang bisa salah, kamu mulai membayangkan semuanya berjalan dengan baik? Bayangkan dirimu memasuki situasi itu dengan penuh percaya diri, berbicara dengan lancar, dan menampilkan versi terbaik dari dirimu. Visualisasikan mereka tersenyum, terlibat dalam percakapan, dan benar-benar menikmati kehadiranmu. Latihan membayangkan kesuksesan ini bukan hanya tentang merasa lebih baik. Ini benar-benar mempersiapkan panggung untuk tindakanmu. Pikiran dan tubuhmu cenderung mengikuti jejak yang dibentuk oleh pikiranmu. Mungkin ini terdengar agak berlebihan, tapi percayalah, membayangkan kesuksesan akan menyiapkan pikiranmu untuk realitas tersebut. Kamu akan lebih mungkin menangani situasi dengan ketenangan, lebih kecil kemungkinan terganggu oleh hal-hal kecil. Seolah-olah kamu sudah berlatih semuanya di pikiranmu, jadi saat waktunya tiba, kamu sudah benar-benar siap. Tapi jujur saja, ini tidak selalu mudah, kan? Terkadang membayangkan kesuksesan bisa terasa seperti menipu diri sendiri, terutama jika kamu lebih terbiasa dengan keraguan diri atau berpikir negatif. Itu sangat normal. Jadi, bagaimana kamu membuat visualisasi ini benar-benar bermanfaat ketika rasanya sulit? Bagaimana kamu memanfaatkan kekuatan gambaran positif mental meskipun itu menantang? Berikut tips sederhana, mulailah dengan hal-hal dasar. Jika membayangkan segalanya berjalan sempurna terasa berlebihan, cukup fokus pada satu hal kecil terlebih dahulu. Mungkin bayangkan dirimu memasuki ruangan dengan penuh percaya diri, atau bayangkan mendengar tawa selama percakapan yang hidup. Mulailah dengan kemenangan kecil ini dan bangun dari sana. Semakin sering kamu berlatih, semakin mudah itu akan terasa seperti kebiasaan alami. Kamu pada dasarnya sedang mengajarkan otakmu untuk mengantisipasi kesuksesan alih-alih bersiap untuk kegagalan. Sekarang, inilah bagian yang menyenangkan, alam semesta benar-benar bereaksi terhadap getaran yang kamu pancarkan. Dengan membayangkan kesuksesan, kamu mulai memancarkan kepercayaan diri. Kamu tidak lagi mencari persetujuan atau berusaha terlalu keras untuk membuat kesan. Sebaliknya, kamu mulai menarik orang ke arahmu dengan energi yang tenang dan meyakinkan. Itulah inti dari menjadi magnet sejati. Ingat kembali terakhir kali kamu bertemu seseorang yang memancarkan kepercayaan diri tanpa kesombongan. Mereka tampak keren dan tenang tanpa usaha, dan semua orang tampak tertarik pada mereka. Itulah keajaiban membayangkan kesuksesan dan benar-benar
mewujudkannya. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain karena kamu sudah memvalidasi dirimu dalam pikiranmu. Kamu telah membayangkannya, merasakannya, dan sekarang kamu siap untuk menghidupkannya. Prinsip ini juga berlaku untuk hubunganmu. Melihat dirimu sukses dalam benakmu membuatmu lebih mungkin bertindak dengan cara yang mendorong kesuksesan nyata. Mari kita kaitkan kembali ini dengan stoikisme sejenak. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jadi, dengan membayangkan kesuksesan, kamu meningkatkan kualitas pikiranmu, yang pada gilirannya memengaruhi tindakanmu. Kamu akan mendapati bahwa emosimu menjadi lebih seimbang, dan kamu berhenti bertindak dari tempat ketakutan atau keputusasaan. Sebaliknya, kamu bertindak dari tempat ketenangan yang percaya diri, yang sangat menarik. Untuk memperkuat pola pikir ini, mari kita tegaskan bersama, saya menarik dengan energi stoik saya. Ucapkan dengan keyakinan, bayangkan dirimu sebagai kekuatan magnetis yang tenang yang secara alami menarik orang-orang di sekitarmu. Serukan ini dengan keras dan beri sinyal kepada alam semesta bahwa kamu sudah selesai meragukan dirimu sendiri. Kamu melihat kesuksesanmu, kamu merasakannya, dan sekarang kamu siap menghidupkannya. Sekarang, mari bersiap untuk mengeksplorasi langkah-langkah selanjutnya dari perjalanan kita. Percayalah, langkah-langkah ini akan semakin memberdayakan. Kamu pasti ingin memiliki alat-alat ini dalam kit stoik kamu. Nomor 5, kelola perasaanmu. Ketika emosi menguasai dirimu, kamu cenderung kehilangan ketenangan, dan itu tidak luput dari perhatian. Orang lain bisa merasakan hilangnya kendali ini, dan seringkali hal tersebut justru menjauhkan mereka daripada menarik. Sebaliknya, ketika kamu berhasil mempertahankan keseimbangan emosi, kamu memancarkan aura kekuatan, ketenangan, dan kepercayaan diri. Inilah kualitas-kualitas magnetis yang secara alami menarik orang ke arahmu, membuatmu menjadi pusat perhatian dimanapun kamu berada. Pertimbangkan roller coaster emosi yang sering muncul dalam hubungan, cemburu ketika melihat pesan yang belum terbaca, frustrasi ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, atau kecemasan atas ketidakpedulian yang terasa. Merasa emosi-emosi ini adalah hal yang wajar, karena kita adalah manusia. Namun, perasaan ini, jika tidak dikelola, dapat menyebabkan tindakan yang justru menjauhkan orang lain daripada mendekatkan mereka. Bertindak berdasarkan setiap dorongan emosional dapat membuat interaksi menjadi tidak stabil alih-alih tenang. Bayangkan menanganinya dengan cara yang berbeda. Ketika kamu mulai merasa dikuasai oleh emosi, alih-alih membiarkan emosi tersebut mengendalikan reaksi, kamu berhenti sejenak. Momen berhenti sejenak ini sangatlah kuat. Kamu merasakan gelombang emosi itu, tetapi memilih untuk tidak dipimpin olehnya. Kamu mengambil napas dalam, menyadari apa yang kamu rasakan, lalu membiarkan perasaan tersebut berlalu tanpa bertindak. Inilah cara stoik, cara penguasaan emosi. Dengan menjadi ketenangan di tengah badai, kamu menarik orang-orang yang mengagumi dan mendambakan stabilitas di tengah gelombang hidup yang tidak terduga. Kata-kata Seneca sangat relevan di sini, dia yang berani adalah dia yang bebas. Keberanian sejati bukanlah tentang menjadi tidak emosional, tetapi tentang mengelola emosi dengan bijak. Jenis keberanian ini memberimu kebebasan, kebebasan dari kekacauan yang terus-menerus dipengaruhi oleh keadaan eksternal. Kamu menjadi batu karang yang teguh, tidak tergoyahkan oleh naik turunnya kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana cara mulai membudayakan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan kesadaran. Lain kali ketika kamu merasakan gelombang emosi yang mulai naik dalam dirimu, tunda reaksi. Luangkan waktu untuk merenung. Apakah emosi ini layak mengganggu kedamaianku? Lebih sering daripada tidak, jawabannya adalah tidak. Latihan berhenti dan merenung ini bukan hanya tentang menghindari hasil negatif, tetapi tentang membangun kebiasaan, seperti otot yang tumbuh lebih kuat setiap kali digunakan. Jika kamu merasa hal ini sulit, jangan berkecil hati. Seperti keterampilan lainnya, pengendalian emosi meningkat dengan latihan. Setiap kali kamu berhasil mengelola dorongan emosi, kamu memperkuat kemampuanmu untuk tetap tenang di bawah tekanan. Ingatlah, orang tidak hanya tertarik pada penampilan atau kecerdasan. Kecerdasan emosional dan kemampuan untuk mengelola diri dengan tenang di bawah tekanan sama menariknya. Mari kita perkuat konsep ini bersama-sama. Saya menguasai emosi saya. Katakan dengan keras dan penuh kebanggaan, teman-teman stoiku, saya menguasai emosi saya. Dengan menguasai ini, kamu tidak hanya membuat dirimu lebih mudah didekati,
tetapi juga memancarkan rasa hormat dan kekaguman. Melalui praktik ini, kamu mengubah tidak hanya hubunganmu, tetapi juga pendekatanmu secara keseluruhan terhadap kehidupan, menjadikanmu magnet sejati untuk interaksi positif dan hubungan yang tulus. Nomor 6, kembangkan sikap keterlepasan. Langkah ini sangat penting tetapi sering disalahpahami. Merangkul keterlepasan tidak berarti kamu berhenti peduli tentang orang lain atau mengabaikan pentingnya peristiwa di sekitarmu. Ini tentang memutuskan ikatan yang menghubungkan kebahagiaanmu dengan kondisi eksternal dan orang lain. Pikirkan seberapa sering suasana hati dan kebahagiaan harian kita bergantung pada reaksi dan perilaku orang lain atau hasil dari situasi yang kita alami. Ketika kamu sangat peduli tentang persetujuan seseorang atau hasil tertentu, kamu mengikat kesejahteraan emosionalmu pada sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan. Ini bisa menyebabkan perasaan cemas, stres, dan putus asa. Bayangkan saat-saat ketika kamu terpaku pada ponselmu, menunggu respons yang mungkin tidak pernah datang, atau berharap situasi berubah sesuai keinginanmu. Kondisi ekspektasi yang terus-menerus ini sangat melelahkan dan, sejujurnya, membuatmu kurang menarik. Ini adalah esensi dari mengejar, bukan menarik. Namun, ketika kamu mempraktikkan keterlepasan, kamu mengubah dinamika ini. Kamu tidak menjadi dingin atau acuh tak acuh, kamu hanya berhenti membiarkan ketenangan pikiranmu bergantung pada bagaimana orang lain merespons atau pada perkembangan situasi. Berikut adalah contoh praktis untuk menggambarkan ini. Bayangkan kamu seorang tukang kebun yang menanam benih. Kamu melakukan segalanya dengan benar, menyiapkan tanah, menanam benih pada kedalaman yang tepat, menyiraminya, dan memastikan mereka mendapat cukup sinar matahari. Setelah melakukan semua itu, kamu harus mundur dan membiarkan alam mengambil alih. Tidak masuk akal untuk menghabiskan setiap momen khawatir tentang pertumbuhan setiap benih. Sebaliknya, kamu mempercayai prosesnya, mengetahui bahwa kamu telah melakukan bagianmu dengan baik, lalu melepaskan diri dari hasilnya. Inilah esensi dari pendekatan stoik terhadap keterlepasan. Kamu berinvestasi dalam upaya dan perhatianmu, tetapi kamu tidak bergantung pada hasil spesifik. Epictetus, salah satu tokoh besar filsafat stoik, merangkum ini dengan berkata, gunakan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu dan terima sisanya sebagaimana adanya. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita dapat mengendalikan tindakan dan persiapan kita, hasilnya seringkali berada di luar kendali kita. Merangkul bentuk keterlepasan ini membebaskanmu dari gejolak emosional dan memungkinkanmu tetap tenang dan terkendali terlepas dari situasi. Kestabilan ini sangat menarik dan membuat orang lain tertarik padamu, karena mereka merasakan kemandirian dan keyakinan dirimu. Jadi, bagaimana kamu mulai merangkul praktik transformasional ini? Mulailah dengan memusatkan perhatian pada tindakan dan usahamu dalam setiap situasi tanpa terlalu terpaku pada hasilnya. Berkomitmen penuh pada tugasmu, terlibat secara mendalam dengan hubunganmu, tetapi lepaskan keterikatanmu pada hasilnya. Apakah orang meresponsmu secara positif atau tidak mendefinisikan nilaimu atau mengubah jalan hidupmu. Kamu lengkap dan terpuji dengan atau tanpa validasi mereka. Mari kita tegaskan perubahan pola pikir ini bersama-sama. Saya melepaskan diri. Ucapkan dengan lantang dan penuh kebanggaan, teman-teman stoiku. Biarkan alam semesta tahu bahwa kamu tidak mengejar siapapun atau apapun. Kamu menarik kebaikan ke dalam hidupmu dengan menjadi pusat dan damai. Rangkul keterlepasan dan perhatikan bagaimana orang-orang secara alami tertarik padamu ketika mereka melihat bahwa kamu tidak bergantung pada persetujuan atau kehadiran mereka. Nomor 7, kembangkan pola pikir bersyukur. Kamu mungkin penasaran, bagaimana bisa rasa syukur meningkatkan daya tarikku terhadap orang lain? Ini rahasianya, rasa syukur benar-benar mengubah pandanganmu. Dengan menghargai apa yang sudah kamu miliki, daripada terus terpaku pada apa yang kurang, kamu memancarkan aura positif yang secara alami menarik orang lain kepadamu. Pikirkan skenario ini, siapa yang lebih ingin kamu ajak berkumpul di suatu acara? Seseorang yang terus mengeluh tentang semua yang mereka tidak miliki, yang rasanya melelahkan seperti mendengar keluhan tanpa henti tentang musik yang buruk, atau seseorang yang merayakan momen saat ini, menikmati kebersamaan, dan merasakan suasana. Orang yang kedua, yang mempraktikkan rasa syukur, menyebarkan kebahagiaan yang benar-benar menular. Bayangkan dirimu mencoba menarik perhatian seseorang. Alih-alih terobsesi dengan apakah mereka memperhatikanmu, kamu fokus pada menghargai orang-orang dalam hidupmu, menghargai momen-momen bahagia, dan memanfaatkan peluang yang ada di depanmu.
Perubahan ini berarti kamu tidak lagi mencari persetujuan, karena kamu sudah merasa terpenuhi oleh rasa syukur dalam hatimu. Dan tahukah kamu, disitulah saat kamu benar-benar menjadi terlihat. Seneca, seorang filsuf stoik yang bijak, pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Hidup dengan rasa syukur membantumu menikmati momen saat ini. Kamu berhenti khawatir tentang masalah yang mungkin terjadi atau siapa yang mungkin menjauh. Kamu mengadopsi pola pikir kelimpahan, dan perasaan kelimpahan ini sangat memikat. Jadi, bagaimana kamu mulai menggabungkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan langkah kecil. Setiap hari, luangkan waktu untuk memikirkan 3 hal yang kamu syukuri, meskipun tampaknya sepele. Seiring berjalannya waktu, kamu akan melihat perubahan signifikan dalam perspektifmu. Kamu akan merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih terhubung dengan energi positif di sekitarmu. Jika terasa sulit pada awalnya, ingatlah bahwa rasa syukur menguat seiring latihan, seperti otot. Mari kita tegaskan bersama-sama sekarang. Ucapkan dengan lantang, teman-teman stoiku, aku bersyukur. Ulangi dengan keyakinan, aku bersyukur. Saksikan bagaimana, dengan pola pikir ini, hidup dan semua orang di sekitarmu mulai terpikat oleh energi positif yang kamu pancarkan. Nomor 8, terimalah prosesnya. Baiklah semuanya, di komunitas stoik kita telah melewati semua langkah penting dan sekarang kita berada di puncak perjalanan kita. Luangkan waktu sejenak dan biarkan semua yang telah kita bahas benar-benar meresap ke dalam pikiranmu. Ini adalah titik di mana semua diskusi kita menyatu menjadi sesuatu yang benar-benar berdampak. Kamu sekarang sudah dilengkapi dengan alat, strategi, dan pola pikir yang tepat. Saatnya menjadikannya bagian dari dirimu. Pikirkan ini seperti sedang menyiapkan hidangan yang lezat. Kamu telah menghabiskan hari dengan teliti menambahkan setiap bahan, memastikan setiap elemen tepat sasaran. Kamu tidak akan buru-buru menyajikan hidangan ini dengan segera, bukan? Tidak, kamu akan membiarkannya istirahat, memungkinkan rasa-rasa itu menyatu dengan indah. Itulah yang kita lakukan di sini. Bertransformasi menjadi magnet stoik bukanlah sesuatu yang terjadi seketika, ini adalah proses yang bertahap. Namun, percayalah ketika aku mengatakan bahwa saat kamu membiarkan pelajaran dan wawasan ini meresap dalam dirimu, orang-orang akan mulai memperhatikan. Mereka akan melihat perubahannya. Kamu akan menemukan dirimu tidak lagi perlu mengejar atau membujuk. Sebaliknya, orang-orang akan tertarik pada aura ketenangan dan keyakinan yang kamu pancarkan. Ingat apa yang pernah dikatakan Epictetus, tidak ada hal besar yang tercipta dengan segera. Seperti halnya pohon yang megah membutuhkan waktu untuk merentangkan akarnya dan cabangnya, begitu juga dengan jalanmu untuk mewujudkan esensi menjadi magnet stoik. Kamu telah berusaha, melepaskan ketakutanmu, menghargai waktumu, dan mengendalikan pikiranmu. Sekarang biarkan transformasi ini meresap ke dalam tindakanmu sehari-hari. Bagaimana jika kamu tersandung di sepanjang jalan atau mendapati dirimu kembali ke perilaku lama? Itu sangat normal, kita semua adalah manusia. Hal yang penting adalah menyadari kesalahan tersebut, mengakuinya, dan mengarahkan dirimu kembali menggunakan prinsip-prinsip yang telah kamu pelajari. Setiap kali kamu berhasil melakukannya, kamu memperkuat praktik stoik yang kuat itu. Bagaimana kamu bisa membiarkan semuanya benar-benar meresap? Kesabaran adalah kuncinya. Kamu telah menanam benih kepercayaan diri, harga diri, dan penguasaan emosi. Beri mereka waktu untuk tumbuh dan berkembang. Ingatkan dirimu setiap hari tentang kemajuan yang telah kamu buat dan percayalah pada prosesnya. Seiring waktu, kamu akan menyaksikan transformasi, tidak hanya dalam bagaimana orang lain memandangmu, tetapi juga dalam bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Mari kita tegaskan ini bersama-sama untuk menutup perjalanan kita. Aku menarik dengan energi stoiku. Ucapkan dengan lantang, yakini dengan sepenuh hati, dan saksikan dunia mencerminkan kekuatan barumu. Kamu telah meletakkan dasar, sekarang saatnya menikmati hasilnya. Saat kita menyelesaikan eksplorasi hari ini tentang cara hidup stoik, ingatlah esensi dari apa artinya benar-benar menarik, bukan mengejar. Dengan mewujudkan energi magnetik yang tenang yang telah kita diskusikan, kamu menjadi mercusuar stabilitas dan keyakinan, yang tak tertahankan menarik orang lain kepadamu. Ini tentang melepaskan ketakutan, merangkul harga dirimu, dan mewujudkan kehadiran yang tenang yang secara alami menarik orang lain. Terima kasih telah bergabung denganku dalam perjalanan transformasi ini.
Jika video ini telah memicu perubahan dalam perspektifmu atau menginspirasimu dalam cara apapun, tekan tombol suka dan berlangganan untuk konten yang lebih memberdayakan. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar tetap diperbarui tentang unggahan terbaru kami. Sekarang aku ingin mendengar pemikiran dan pengalamanmu. Apakah kamu memperhatikan perubahan dalam hubunganmu dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik? Bagaimana konsep menarik daripada mengejar memengaruhi interaksimu? Tuliskan komentarmu di bawah dan mari kita lanjutkan diskusi yang mencerahkan ini. Juga, beri nilai video ini dari 1 hingga 5, di mana 1 adalah yang terendah dan 5 adalah yang tertinggi, untuk memberitahu kami bagaimana performa kami. Dan jangan pergi dulu, lihat video yang direkomendasikan di layar untuk wawasan dan tips praktis lebih lanjut untuk meningkatkan hidupmu dengan stoikisme. Selami lebih dalam seni hidup dengan baik dan temukan bagaimana kamu dapat menyempurnakan pendekatanmu terhadap tantangan sehari-hari. Ingat, jalan untuk menjadi magnet stoik terus berlanjut, dan setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju diri yang lebih terpusat dan percaya diri. Teruslah maju, teruslah merenung, dan biarkan energi stoikmu bersinar. Sampai jumpa lagi, tetaplah menarik dengan keanggunan dan kebijaksanaan.